Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 7 yang berbahagia, yang saya cintai. Semoga kalian di rumah senantiasa sehat. Jumpa lagi kita di pelajaran seni budaya. Kali ini yang pertama kita akan membahas tentang menyanyi dengan banyak suara. Menyanyi dengan banyak suara ini bisa ada ada 2 suara, ada 3 suara, dan sebagainya. Jadi mungkin bisa dikatakan menyanyi dengan banyak suara ini disebut penyanyi berkelompok ya. Diharapkan nanti setelah pelajaran ini kalian dapat menjelaskan, membedakan yang mana menyanyi dengan satu suara, menyanyi dengan banyak suara, dan menyanyi dengan banyak suara itu menggunakan cara yang bagaimana, nanti kalian bisa bedakan. Diharapkan seperti itu. Nah, yang pertama, menyanyi dengan banyak suara itu adalah menyanyi dengan cara yang berbeda dengan menyanyi unisono. Jadi kalau menyanyi unisono itu mulainya bareng, terus kemudian nadanya juga sama. Nah, tapi kalau menyanyi dengan banyak suara itu nadanya berbeda boleh, kemudian mulainya berbeda juga boleh. Jadi intinya tuh suaranya berbeda gitu, tapi lagunya tetap sama. Nah, dengan kata lain, menyanyi dengan banyak suara ini adalah lawan dari menyanyi unisono ya. Yang pertama ada cara-caranya ya, cara-cara menyanyinya. Kali ini akan saya jelaskan tiga cara menyanyi dengan banyak suara. Yang pertama adalah menyanyi dengan cara kanon. Menyanyi dengan cara kanon ini adalah menyanyi yang melodinya sama, nadanya sama, terus kemudian mulainya lagu berbeda. Jadi misalnya ada lagu dengan hitungan 4 ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Nah, misalnya seperti itu. Nah, yang misalnya yang suara pertama itu nyanyi mulainya di ketukan 1, kemudian yang suara kedua mulainya ketukan ke 3, bukan 2, ketiga. Jadi selisihnya 2 ya. Biasanya sebenarnya lagu semua bisa dibikin dengan teknik kanon, namun kesemuanya ini belum tentu enak didengar. Yang biasanya lagu-lagu yang enak didengar itu lagu-lagu yang sebenarnya gampang dinyanyikan atau simple ya. Contoh lagu yang mudah dinyanyikan secara kanon adalah lagu Anak Kambing Saya misalnya, atau enggak Yamko Rambe Yamko juga bisa. Nah, kemudian yang cara kedua adalah dengan SATB. SATB ini adalah singkatan ya dari kepanjangannya sopran, alto, tenor, dan bass. Sopran, alto, tenor, bass ini berbeda-beda menurut tinggi rendahnya. Jadi manusia itu menyanyi itu ada kemampuan
kemampuannya terbatas. Kalau kita lihat piano itu kan pencetannya banyak banget. Nah, tidak mungkin satu manusia itu bisa menyanyi semua yang ada tuh di pencetan piano itu gitu. Jadi terbatas. Kalau misalnya kerendahan dia nggak bisa nyanyi, kalau ketinggian dia kayak kerasa kecekik gitu ya. Nah, biasanya sopran, alto, tenor, bass ini juga dibedakan menurut gendernya. Misalnya laki-laki itu biasanya nyanyinya atau kemampuannya itu di tenor sama bass. Kalau perempuan itu di sopran sama alto. Nah, kalau anak-anak biasanya suaranya kan masih tinggi, masih kecil, masih melengking lah. Itu masuknya sopran. Makanya ada nanti paduan suara anak-anak ya, atau boy soprano gitu. Terus yang kemudian terakhir itu dengan cara improvisasi. Improvisasi ini sebenarnya kebebasan menyanyi dalam suatu lagu. Bebas, nyanyinya bebas. Dia spontanitas di panggung. Jadi tidak disiapkan sebelumnya. Jadi memang kata atau nadanya itu keluar pada saat pentas itu sendiri. Nah, biasanya nada-nadanya itu memang di golongannya masuk di iringannya. Kemudian jumlah durasinya juga ditentukan sama lagunya. Tapi milih nadanya bebas, namanya improvisasi, ngarang lah. Kira-kira gitu. Mungkin ada misalnya ada pertanyaan, misalnya Pak, kalau misalnya kelompoknya cuma 2 orang, berarti biasanya nggak pakai suara, kembali lagi tidak bisa pakai suara SATB, nggak bisa disebut suara SATB, biasanya disebut suara 1 sama suara 2 gitu aja. Nah, kalau SATB ini minimal ya 4 orang dengan suara yang berbeda-beda gitu. Kalau cuma 2 orang ya bisa jadi sopran dengan bass, sopran dengan ini, tapi biasanya disebut suara 1 sama suara 2 aja gitu ya kira-kira. Terima kasih. Contohnya ada di video gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.